bahwa persoalan ini kita dalami. Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya. Siapa yang harus disalahkan itu nanti mengenai ganti menteri atau itu urusannya hak prerogatif. Kita sudah tahu penyebabnya, gara-gara menterinya amatir. Ekonomi lo piye iki? Ini menteri cap opo gini? Ini masalahnya bukan yang bobol, karena yang dibobol itu loh, itu data penting, data rahasia. Ya, saya tidak mau istilahnya berbeda pandangan dengan rekan sesama government yang saya hindari, tetapi yang jelas bulan April ada suratnya kita minta untuk dibuatkan replika, ya kan? Memang tidak dijawab, makanya kita siapkan di Pusdakin. Begitu. Lagi karena kemarin kan ketika BSSN ngomong bahwa ini berkaitan dengan tata kelola, kata dia itu bukan tata kelola tapi kebodohan. Mudah-mudahan hal yang sama tidak diucapkan kepada Pak Jokowi. Ya abaikan, itu artinya orangnya bodoh itu, sehingga mengabaikan hal yang secara prinsipil prosedur yang berlaku kan. Kan kita bayangkan misalnya apa namanya itu, double helix itu adalah penanda identitas manusia itu. Nah, di dalam riset DNA, informasi adalah DNA di dalam pemerintah. Kan semua pemerintahan itu basisnya ada informasi, data yang memang mesti backup. Yang secara PDM itu ada backupnya, ya, itu 200. Bulan April kita menyurat ya, Kominfo ya, untuk kita meminta di backup, dibuatkan replika bulan April. Klausalnya Bahwa ini semua adalah kesalahan dari Presiden Jokowi memilih seorang Menteri Komunikasi dan Informatika yang memang ternyata benar-benar amatiran. Gimana kita mau punya data tunggal jika di tengah proses integrasi data bisa mudah dijebol itu? Ini juga sebagai warning loh, atau peringatan ini bagi Presiden terpilih ini, bagi Pak Prabowo ini. Bila mau bentuk kabinet, tolonglah ditemukan orang-orang yang tepat di posisinya, yang kredibel, yang punya basic sesuai dengan bidangnya. Jangan main-main dengan asal menempatkan orang, balas budi dan sebagainya, akhirnya seperti ini. Tidak hanya itu, ada satu yang juga terkena ransomware ini tapi tidak terblow up, yakni dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data PPDB seluruh siswa yang akan mendaftar mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA itu juga kena virus ransomware. Cuman mereka untungnya punya backup data. Nah, Rusak sudah. Nah, dan kemarin usai dipanggil Presiden, Pak Menteri nggak ikut konferensi pers, langsung kabur. Malu apa gimana nih? Ini rakyat ini jadi bingung ini. Mungkin bingung juga itu. Pak Menterinya itu mau bilang apa? Das lembaga kita itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi pusat data nasional. Ternyata ketika dipusatkan itu begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi ini belum tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan pertasan sebegitu dahsyatnya. Ya sekelas relawan ya seperti itulah cara berpikirnya. Itu Handoko itu bawahnya Pak Budiari di organ relawan, dan tuntutan itu tidak menggambarkan kedewasaan berpolitik katanya. Setelah kejadian ini sekarang, baru dari Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh lembaga yang ada di negara kita, mulai dari pusat sampai ke bawah, termasuk pemerintah kota, kabupaten, ini harus punya data backup. Nah itulah, jadi setelah datanya ini kemudian bocor, dicuri oleh hacker, barulah mereka kepikiran untuk melakukan backup. Nah selama ini kemana aja Bang? Istana menterinya bilang saya dipanggil Jokowi dan saya merasa saya bersalah, maka saya memberhentikan diri saya. Kan mesti begitu kan? Dipanggil tetapi nggak ada konsekuensi, yang ngapain? Wong disasternya terjadi dia nggak mampu kok
Jadi lembaga-lembaga ini, Kementerian Informasi, Badan Sandi Nasional, macam-macam itu harus menunjukkan sikap kesatria bahwa kami gagal. Faktanya ternyata dari kementerian sendiri ini nggak tahu data apa aja yang dicuri. Karena apa? Karena oleh hackernya ini datanya digembok, dikunci, ditutup. Kalau ingin dibuka, bayar dulu 8 juta dolar. Kalau Jokowi hanya bilang ini soal tata kelola, memang itu tata kelola, emang soal apa emang? Tetapi sekali lagi repairnya bagaimana tuh? Kalau dia udah irreparable, nggak bisa lagi diperbaiki, ya artinya yang bertanggung jawab yang mesti mundur supaya ada orang baru ada di situ. Jadi sekali lagi pemimpin tertinggi di wilayah ini yang menyangkut security itu mesti datang orang yang betul-betul punya kapasitas berpikir yang tajam.